lampah menuju ke Sasono Mitoni. Kenapa keris harus dilepas, Mas Faisal? Karena ketika akan sowan kepada Romo dan Ibu adalah sebuah etika untuk salah agama, sehingga keris dilepas. Dan sebaiknya ketika dilepas orang cuma digeletek ke sambron, tapi tetap dibawa, karena bagi masyarakat Jawa keris atau duwung atau curiga itu mengandung makna tersendiri dan memiliki kedudukan tersendiri. Calon ayah dan ibu menggunakan nyamping litik cakar untuk upacara siraman. Untuk sungkeman ini diawali kepada ayah, bunda, calon bapak. Karena ketika tradisi pengantin, buyong temanten itu sepasaran, dan diboyong maka kediaman sepasang calon bapak ibu berada di pihak pria. Kemudian sungkem berikutnya kepada ayah bunda calon. Ini berbeda ketika mantenan. Jadi kalau mantenan itu yang disebut pihak ibu.
Lalu sungkem ini mengandung permohonan maaf, kemudian memohon doa restu ayah bunda. Sebenarnya saya punya kisah yang nyata tentang ini. Mengapa harus sungkem ayah bunda terlebih dahulu? Tapi waktunya barangkali agak intermezzo karena agak ini formal. Sebuah kisah nyata mengapa harus sungkem ayah bunda. Tapi ini kita selesaikan terlebih dahulu. Nanti setelah sungkem romo ibunya, kemudian calon ibu juga akan sungkem kepada suaminya. Iya, betul. Ini kelanjutan ketika acara panggih pengantin ya. Kita ingat ketika membasuh kaki Ranupoto itu sebagai tanda bakti seorang istri kepada suami, dan ketika dahar kelimah itu juga wanita yang kemudian menikmati, yang menyiapkan kagum sebagai pertanda bahwa seorang wanita itu patuh pada suami. Tetapi junjung derajat yang dilakukan ketika setelah Ranupoto merupakan keberimbangan atau balancing, bahwa seorang wanita menghormati suami, maka suami menjunjung derajat seorang istri. Setelah upacara sungkeman selesai, kemudian calon ibu akan melengkapi busananya untuk upacara siraman dengan memakai tambahan pasatan yang kain mori. Selama calon ibu melengkapi busananya yang kain mori, maka kedua calon eyang putri-putri akan melaksanakan upacara ngerace perwito sari. Nah, untuk air siraman dalam upacara mitoni menggunakan air 7 sumber. Yang perlu diperhatikan bahwasanya 7 sumber menika 6 sumber dapat dari sumber yang lain dan 1 sumber menika dari sumber rumah di mana upacara ini dilaksanakan. Bapak Ibu, saya punya buku ensiklopedi angka 7 yang halamannya ada 147, hanya rembuk angka 7. Nah, salah satunya mengapa 7 sumber dalam tradisi, itulah hebatnya nenek moyang kita orang Jawa. Bapak Ibu menawi kiblat wonten pinten nggih? Sekawan. Itu Indonesia umumnya. Tapi orang Jawa mengatakan kiblat itu ada 7 secara budaya. Mengapa air dari 7? Satunya dari tempat kediaman. Nah, ini acara delepan. iya, silepan ya. Sileman. Iya. Jadi Awas, mana 1, 2, 3. Jul. Ingkang pundi rumi kula. Napa sareng? Kembar nggak sareng? Filosofi kalau semoga boleh. Ada yang menyikapi mana yang agak yang muncul duluan, tapi juga ada yang menyikapi Ingkang muncul yang bulan menika. ada di dalam yang masih ada dalam jambangan, itu yang ada di dalam jenis kelamin yang ada di dalam perutnya calon ibu. Bapak Ibu, kecerdasan lokal jenius orang Jawa itu semua filosofinya disampaikan secara indah dalam sebuah barak
yang merupakan cita-cita. Ini namanya simantik kultural, artinya makna dalam sebuah simbol budaya. Dulu ketika belum banyak tradisi tulis, maka semua cita-citanya orang Jawa kemudian dilambangkan dalam sebuah kata. Kelapa hijau setangkap, kok setangkap, segandeng, sak jodoh. Jadi 2 kelapa hijau yang kemudian sabutnya diambil sedikit, kemudian diikat menjadi satu. Setelah itu menuangkan toyo tok pitu. Saya lanjutkan, mengapa orang Jawa mengatakan budaya? Secara budaya kiblat ada 7. Itulah kejeniusan nenek moyang orang Jawa. Kalau secara umum kiblat itu 4, tapi budaya mengatakan 7, yaitu utara, selatan, timur, barat, atas, bawah, dan pancer atau tengah. Maka tadi satunya harus dari rumah. Kemanapun orang pergi, orang Jawa itu akan sengaja ingat dinama tunah tanah tumpah darat. Dan nyatanya orang pergi tidak hanya di darat, ngalor ngidul ngetan ngilen nggih, ning wonten Gegono, numpak montor muluk. Montor mabur maksudnya. Di dalam lautan, bawah di bawah tanah. Itulah kecerdasan orang Jawa. Tapi harus tetap ingat di mana tanah tumpah darah. Kemudian dilanjutkan dengan merajik sekar setangan. Ada mawar merah, mawar putih, kemudian ada kantil, kenanga, dan melati. Kembali yang air di ini. Filosofi orang Jawa memang demikian. Makanya nun sewu ingkang kagungan tiyang sepuh nek pun aturipun pundi-pundi boten perlu, mesti lenggah wonten tabonipun. Itu filosofi orang Jawa, tanah tumpah darah. Secara mitos, bila telah dimandikan dengan air 7 sumber, artinya sudah nun sewu nitai jainur sampun mambet toya menika dateng pundi-pundi slamet ngaten. Boten wonten gangguan ingkang agal utawi lembut. Lontong, lemek, palenggan terdiri dari berbagai macam dedaunan dan ditutup dengan kloso kalpo. Ini zaman Kediri nyebutnya kloso kalpo. Kloso kalpo. Sudah disebut zaman Mamenang Kediri, ini namanya kloso kalpo. Kalpo itu hidup gitu ya. Maka itu lambang kehidupan. Orang mana dikatakan sempurna kalau sudah merampak 4 dunia, catur jagat loko janmo. Catur 4 jagat hidup dunia, loko tempat janmo manusia.